Salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi di hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pencerahan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, jangan menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan dan membutuhkan perjuangan. Kita disebut para peziarah atau musafir. Tapi kita sedang berjalan ke arah mana? Perjalanan kita adalah perjalanan iman dan tentu saja mengarah kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam setiap perjalanan pastilah ada tantangan, ada masalah, ada bahaya yang membuat seseorang bisa menyerah di dalam perjalanan. Tantangan itu bisa datang dari luar, tapi juga bisa dari dalam diri sendiri. Bisa secara jasmani, secara fisik, bisa juga secara psikis, atau bahkan juga secara rohani. Ada banyak tawaran-tawaran yang menawarkan jalan lain, pertolongan secara instan ketika kita dalam pergumulan. Kesusahan ataupun penderitaan bisa juga menghadang kita. Sakit, penyakit, wabah, virus, dan lain-lain, itu juga bisa membuat seseorang menjadi tawar hati. Bahkan juga tekanan, teror, ancaman, persekusi, bullying, dan lain sebagainya. Itu juga membuat banyak orang bisa patah hati, bisa menjadi patah semangat. Belum lagi berbicara masalah finansial atau masalah ekonomi, masalah jabatan, masalah karir, pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah relasi di dalam rumah tangga. Itu banyak membuat seseorang bisa menjadi tawar hati, menjadi mundur dalam iman, dan berbagai hal yang membuat dia bisa menyerah, give up dalam hidup ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bagaimana supaya kita tetap kuat dan tidak menyerah. Pertama, fokuslah kepada Tuhan. Jangan kepada persoalan. Pemazmur memandang ke gunung-gunung, tetapi di sana tidak ada pertolongan. Mengapa tidak ada? Karena gunung itu hanya ciptaan Tuhan. Maka kita harus berpindah fokus dari ciptaan kepada pencipta. Jangan mengandalkan dunia ini, tetapi mari tetap mengandalkan Tuhan. Dia adalah pemilik kehidupan kita, dan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Maka pemazmur di sini mengalihkan pandangannya bukan lagi kepada dunia, bukan lagi kepada gunung-gunung, tetapi kepada pencipta gunung, kepada Tuhan, dan Dia sungguh mengalami kuasanya. Yang kedua, meyakini pertolongan Tuhan secara terus-menerus, bahwa Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi Dia juga pemelihara. Ada orang yang percaya kepada Tuhan hanya dalam kondisi baik, kondisi sehat, kondisi sukses. Ketika dia mengalami mujizat, dia percaya Tuhan, maka muncullah istilah iman mujizat. Tetapi pertolongan Tuhan sesungguhnya nyata dalam segala keadaan, bahkan juga dalam segala waktu, bahwa Dia Tuhan yang tetap setia. Ia menuntun langkah-langkah orang percaya, sehingga orang percaya tidak akan jatuh tergeletak. Tuhan menuntun kita pada waktu siang maupun malam. Dia tidak pernah terlelap atau tidak pernah tertidur, sebagaimana ayat yang ketiga menyatakan itu. Saudara ingat peristiwa ketika perjalanan bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan di padang gurun, bahwa ada tiang awan, ada tiang api, ada perlindungan Tuhan di dalam perjalanan mereka, bahwa Tuhan menaungi umatnya sehingga mereka tetap dapat merasakan keamanan. Selain itu, dikatakan juga bahwa Dia menjaga kita dari dalam dan memberikan kita kedamaian di hati kita. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, Dialah yang menjadi
penghibur, dialah yang menjadi pelindung, dia menjadi pengajar di dalam kehidupan kita, dan penjagaan Tuhan itu sifatnya terus-menerus, bahkan bersifat kekal. Yang ketiga, tetap memiliki hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Penjagaan Tuhan nyata bagi kita sekalian. Amin. Ayat 1 dan 2 pemazmur memakai kata ganti aku. Ya, di sana disebutkan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan seterusnya. Tetapi dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, di sana dipakai kata ganti kamu dan engkau. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu, dan seterusnya. Jadi kita membaca di sana, baik aku maupun kamu yang beriman kepada Tuhan akan tetap aman di dalam perlindungan, di dalam penjagaan Tuhan. Maka jangan pernah meragukan Tuhan, karena di dalam Dia selalu ada pertolongan, di dalam Dia ada jalan keluar, ada solusi. Dia Tuhan yang setia pada janjinya, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Jangan pernah menyerah, saudara-saudara, tetapi dalam iman tetaplah berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kami bersyukur dan kami memohon supaya oleh anugerah Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus kami mampu menjalani hari-hari ini. Kami tidak menyerah karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Shalom.